Masa ya guys, di hidung bocil ini ada mainan yang nyangkut. Udah dikeluarin tapi si bocil masih nangis terus. Nah pas dikorek-korek lagi nih sama pak dokter, ternyata masih ada lagi dong mainan yang masuk hidung. Si dokter heran tapi nih bocil masih rewel aja kan. Pas dicek-cek dari dalam hidungnya ternyata masih ada mainan lagi. Dikeluarin lagi tuh. Kakaknya bocil ini sampai malu. Dokternya juga bingung kan. Kok macam-macam mainan masuk hidung dan tuh bocil masih nangis aja. Ya udah akhirnya dikeluarin nih ya alat penghisap logam yang tarikannya kuat banget. Dideketin kan ke hidung bocil itu. Keluar tuh mainan kucing logam. Buset deh. Jadi ternyata karena mainan kucingnya masuk hidung, si bocil yang polos masukin lagi mainan polisi, petugas dan mobil pemadam kebakaran. Ceritanya buat nyelamatin si mainan kucing logam tadi. Ada-ada aja ya. Pas lagi asik ngegosip, lidah wanita ini tiba-tiba bengkak dong sampai jadi gede banget. Panik kan, temennya langsung nelpon petugas penyelamat. Padahal katanya mereka tuh cuma ngobrol-ngobrol biasa di kafe. Tapi tiba-tiba lidah wanita ini bengkak. Masalahnya lidahnya jadi nutupin mulut kan nih. Wanita itu mulai kejang-kejang, pucet, bahkan sampai pingsan. Si petugas penyelamat ngecek, ternyata memang ada gejala penyakit yang nunjukin pembengkakan pada wajah yang disebabin karena stres. Wanita ini udah gak bisa nafas guys. Si petugas nyuruh temennya buat ngambil sedotan sama sendok dan dibantu sama orang lain juga nih. Lidah wanita itu ditekan pakai sendok supaya sedotannya bisa dimasukin. Masalahnya digoyang-goyang juga wanita itu masih gak ada respon guys. Si petugas ngasih instruksi supaya pipi wanita itu dicubit dan bener aja dia akhirnya sadar lagi. Beruntung petugas penyelamat udah sampai dan wanita itu akhirnya bisa dibawa untuk dirawat ke rumah sakit. Guys, kalian suka pedes gak? Ini nih paling pedes di dunia, level 100 cabe. Orang normal sih paling makannya level 3, level 4. Nah tapi cowok ini gak tahu. Dia pikir mie-nya paling mentok level 10, padahal level 100 kan. Dia bilang pengen pesen level pedas yang tengah-tengah, berarti level 50 dong. Si penjual nyiapin mie pedas pakai 50 sendok sambal. Semua orang kagum, tapi pas cowok ini nyoba ya gak kuat kan. Orang-orang jadi nganggep dia payah. Karena mau kelihatan keren, dia sok jago aja tuh mau ngabisin mie level 50 itu. Bentar, bantu subscribe dulu dong guys biar aku semangat, makasih. Dia bikin semua orang kagum, walau jadinya ya pedes banget sih, rasanya mau meninggoy. Cowok ini bingung, kok orang-orang bisa suka pedes sih? Si penjual cuma tersenyum dan pas cowok ini keluar restoran, setelah kepedesan, dia ngerasa angin tuh jadi seger banget. Ternyata itu letak nikmatnya. Cewek ini lagi makan, nemu jari manusia. Dia benar-benar kaget dan langsung nelpon polisi mau ngelapor. Ini kasusnya parah banget kan, jadi polisi nyelidikin kok bisa ada jari di makanan. Nah cewek tadi mau nuntut restoran itu buat bayar uang ganti rugi. Pas diperiksa ketahuan dong, pemilik jari itu sebenarnya temennya cewek tadi yang jual jarinya yang lepas karena kecelakaan. Ternyata mereka mau nipu. Guys, kalau kalian lihat tangan muncul di toilet, jangan dideketin. Wanita ini ngedeket langsung pingsan. Suaminya minta bantuan satpam kan. Satpamnya malah curiga pas ngeliat tangan itu. Dikiranya pria ini menghabisi seseorang. Nah, karena dicurigain, pria ini manggil lagi petugas kebersihan. Pas balik, si satpam ternyata udah gak sadarkan diri. Makin dicurigain kan. Tapi pas petugas mau ngecek tangan itu, ternyata kayak monster dong, langsung diserang. Mereka mau cari bantuan lain, pintunya gak bisa dibuka. Karena di luar juga ada tangan yang nahan guys. Bahkan tangan petugas yang meninggal mulai kelihatan berubah kayak tangan monster. Si suami juga diserang dong sama monster tangan. Si istri yang udah sadar untung langsung gercep nyalain api. Dan pintunya juga dilobangin kan. Kelihatan tuh di luar ada monster. Monster itu ternyata takut api. Tapi pas keluar ternyata dunia itu sekarang udah dipenuhi sama monster. Cowok ini selalu berdoa pengen neneknya cepat meninggal. Jadi tiap hari dia ngerawat si nenek. Tapi sebenarnya dia berbuat baik karena berharap dikasih warisan rumah sama neneknya ini. Dan cowok ini sadar penyakit nenek makin parah, rambutnya rontok. Dia pakein filter biar si nenek tetap ngerasa cantik. Sampai si nenek kehilangan semua rambutnya, tapi katanya tetap bahagia karena cucunya selalu ngedampingin dia. Awalnya dia cuma pengen harta si nenek, tapi ngeliat kondisi nenek makin parah, setiap malam selalu kesakitan. Hatinya akhirnya tergerak untuk selalu ngejaga neneknya ini. Neneknya bilang rumahnya bakal diwarisin untuk anaknya, bukan cucunya ini. Dia marah, si nenek ditinggal sendirian, kesepian. Cowok ini tapi selalu ngawasin dari CCTV. Dia akhirnya balik minta maaf, sebenarnya dia sayang banget sama si nenek. Setelah neneknya meninggal, cowok ini baru tahu ternyata neneknya nyiapin dia warisan tabungan 1 juta dolar. Dia akhirnya gunain itu buat beli kuburan paling indah dan besar untuk neneknya. Karena sebenarnya dia sedih banget kehilangan orang yang paling dia sayang. Duh sedih, by the way like dan subscribe guys. Payung ini bukan sembarang payung guys, ini payung senjata paling berbahaya di dunia. Jadi para prajurit ini mau perang guys. Mereka pakai payung senjata itu sebagai alas dan juga perisai. Dan pas tali dilepasin, mereka meluncur ke wilayah musuh. Dari atas musuh nyerang balik pakai panah tapi gagal guys.
panahnya nggak bisa nembus senjata payung. Sementara dari bawah, para prajurit gampang nyerang musuh dari balik payung. Sampai di markas musuh, pasukan musuh masih yakin bakal menang karena jumlah mereka lebih banyak. Nah, tapi para prajurit payung ngubah mode senjatanya. Jadi bisa luncurin pisau tajam kayak gini dong. Para musuh kaget, mereka harus ngehadang tapi kesulitan dan gagal. Dan pasukan payung ini akhirnya menang. Bocil ini mau ngambil roti dari toko tapi di stop sama kakek ini dan dibeliin guys rotinya. Si kakek kasihan dan mau ngerawat si bocil. Si bocil ternyata malah bawa kabur semua uang di dompet kakek. Padahal kakek ini udah gak punya kerjaan, gak punya rumah. Dia cuma tinggal di mobil sama seekor anjingnya yang setia. Suatu hari anjingnya itu sakit guys, dibawa berobat ke dokter tapi biayanya mahal. Si kakek yang gak punya uang mohon-mohon dan ngejual semua barang yang dia punya, dan sisa uang yang sedikit dia pakai makan di restoran sama anjing kesayangannya ini. Karena udah gak punya uang, si kakek pikir lebih baik anjingnya dirawat si pemilik resto aja. Walau berat, ini yang terbaik. Pas mau pergi, anjingnya tapi ngelawan, gak mau pisah. Mereka bersama lagi, tapi kakek udah gak punya uang buat beli bensin, buat beli makan. Dan di musim dingin, penyakit kakek makin parah. Anjingnya sampai nyari sisa makanan dan selalu ngebawain buat si kakek. Sayangnya tapi si kakek akhirnya meninggal guys. Aduh sedih banget. By the way, bantu like dan subscribe dong guys. Guys, pengemis yang lapar ini nekat nyuri apel punya temennya yang pengemis juga. Nah, pas lagi jalan dia ngeliat ada kulkas kosong. Sisa apelnya dia masukin ke kulkas itu biar dingin seger. Pas dicek apelnya malah jadi utuh lagi, bisa dimakan. Langsung aja pengemis ini ngumpulin sisa-sisa makanan dari tempat sampah. Dan sama kayak tadi, kalau dimasukin kulkas semuanya jadi utuh lagi. Nah, tapi sekarang dia penasaran. Dia masukin seekor lalat yang mati. Seketika kulkas itu berguncang. Tapi pas dibuka lalat itu juga hidup lagi. Di saat masih bengong, dia nggak sadar kalau dia diserang sama pengemis yang apelnya dia curi tadi. Makanannya yang lain juga jadi dicuri. Dan karena terluka, pengemis ini nyoba masuk ke kulkas itu kan. Kulkasnya bergerak ngeluarin suara aneh. Pas dicek sama orang lain, pengemis tadi hilang. Yang tersisa cuma tanah. Pelayan toko sepatu ini kaget karena ada seorang wanita yang nulis kata minta tolong di telapak kakinya. Suaminya wanita itu jahat guys. Tapi si pelayan malah ngelaporin dong kalau wanita ini minta tolong. Suaminya yang jahat jadi marah. Nah, tapi diam-diam si pelayan masukin dompet dari toko ke kantong pria itu. Dan jadinya mereka dicegat security di depan kan. Si pelayan ternyata sengaja biar pria itu bisa ditangkap dan dibawa ke ruang keamanan. Dan katanya polisi bakal segera datang ke situ. Plot twist dong, pria jahat ini ternyata polisi. Yang bilang kalau si pelayan ikut campur, bisa aja dia yang dituduh dan ditangkap. Si pelayan akhirnya ngebiarin pria jahat itu mau ngebawa istrinya pergi kan. Nah, tapi wanita itu sebenarnya udah ngumpet dan akhirnya dibantuin kabur tuh. Sayangnya suaminya yang jahat ternyata nemuin mereka. Dia udah ngerasa menang, tapi dia nggak tahu kalau tempat itu ada CCTV yang bisa ngerekam suara. Dan jadi ada bukti kalau pria ini jahat sama istrinya. Jadi ya dia bisa ditangkap. Bocil ini pengen banget jajan tapi dia nggak punya uang. Pas banget ada wanita yang jatohin duitnya. Nah, tapi bocil ini jujur guys, dia ngasih tahu wanita itu kalau uangnya jatuh. Padahal sebenarnya bisa aja dia ambil kan. Sebagai ucapan terima kasih, wanita itu dan suaminya akhirnya ngebeliin bocil itu jajanan tadi. Setelahnya pasangan itu sadar kalau buku bocil itu ketinggalan guys. Jadi mereka ikutin si bocil yang jalannya cepet banget tuh. Dia ternyata pulang ke rumahnya yang sederhana dan makanan tadi dia bawain untuk ayahnya. Si ayah ternyata sakit guys, nggak bisa kerja. Makanya hari itu si bocil senang banget bisa bawain makanan untuk ayahnya. Ngeliat itu pasangan tadi jadi tersentuh. Mereka selipin sejumlah uang di buku bocil tadi dan ditaruh di depan rumahnya. Gak berapa lama si bocil dan ayahnya akhirnya nemuin uang di dalam buku itu dan mereka benar-benar bersyukur. Kakek ini nemuin bocil di balik es. Dia masih hidup guys, tapi kejebak gak bisa keluar. Jadi awalnya bocil tadi tuh lagi main sendirian, padahal lagi ada badai salju. Tiba-tiba sakit asmanya kumat. Dan sialnya lagi lapisan es tempat dia berdiri tuh pecah. Si bocil jadi kecebur di air yang beku kan. Dan kondisinya lemah guys, dia gak bisa naik. Masih beruntung gak lama dia ditemuin sama kakek tadi, yang langsung nelfon petugas 911 buat minta bantuan. Masalahnya kondisinya lagi badai salju. Mereka harus cepet nolongin bocil itu, tapi harus hati-hati kan. Lapisan esnya berhasil dipecahin. Tapi pas si petugas mau narik bocil itu, dia malah ikutan jatuh ke air beku. Untung si petugas udah diikat tali kan sama rekan-rekannya. Akhirnya mereka berhasil ditarik keluar tuh. Karena kelamaan di air beku, kondisi si bocil udah sekarat. Tubuhnya membeku, bibirnya aja udah biru. Nah, tapi petugas penyelamat gak nyerah. Mereka masih terus berusaha sampai akhirnya beruntung bocil itu bisa sadar lagi guys. Dia selamat.
parah banget sih nih. Jadi ada seorang ibu yang lagi ngisi bensin kan. Tiba-tiba dia disamperin sama seorang pria yang ternyata perampok. Mobil ibu itu dibawa kabur. Gawatnya di dalam mobil itu ada bayinya kan. Si ibu langsung nelfon petugas penyelamat buat minta bantuan. Nah, mobil yang dibawa perampok itu akhirnya dikejar polisi guys. Masalahnya polisi juga ragu buat bertindak karena si perampok itu bawa tembakan. Dan ada bayi kan di situ. Malah bayinya nangis kencang ketakutan. Kacaunya nih ya guys, buat menghindar dari polisi, si perampok ngebelokin mobilnya sampai nembus pagar. Padahal di balik pagar itu ternyata kolam. Mobilnya jadi nyemplung kan. Si perampok sih bisa nyelamatin diri, walau akhirnya ya dia ditangkep. Masalahnya bayi itu guys, karena tenggelam di air, nafas dan detak jantungnya udah berhenti. Nah, tapi memang keajaiban ya guys, setelah dapat pertolongan dari petugas, si bayi akhirnya kembali bernafas dan dia selamat. Ada ibu-ibu yang minta tolong di pinggir jalan, tapi nggak ada satupun orang yang mau nolongin. Sampai akhirnya ada 2 orang nih ya, yang sebenarnya harus buru-buru ke tempat kerja. Wanita ini tapi pengen nolongin ibu itu. Temennya bilang nggak ada waktu lah, mereka kan nggak boleh telat. Nah, tapi dia tetap milih buat nolongin guys. Ibu itu ternyata mobilnya mogok. Sementara temennya bodo amat deh, langsung ke kantor. Dan jadi bisa caper juga ke bosnya nih. Jahatnya dia bilang si wanita tadi pemales dong, makanya jadi telat. Padahal kan lagi nolongin orang. Mobil si ibu ternyata kehabisan bensin guys. Wanita ini sampai jalan ke pom bensin terdekat supaya bensin si ibu bisa keisi. Walau ya dia jadi telat. Dia berusaha ngejelasin, tapi masalahnya temennya udah ngejelek-jelekin dia kan ke bosnya. Sampai tiba-tiba muncul si ibu tadi, yang ternyata ini tuh ibunya si bos. Dia langsung cerita kalau wanita ini udah ngebantuin dia. Karena kepeduliannya sama orang lain, wanita ini akhirnya dikasih kepercayaan buat mimpin proyek besar. Sementara temennya yang caper dan jahat tadi ya jadi malu deh. Cowok ini berdoa dan naruh persembahan untuk neneknya yang udah meninggal. Beneran ada tangan yang ngambil. Itu arwah si nenek. Cowok ini tapi nggak takut karena dia emang udah biasa ngelihat arwah. Nah, suatu hari ada influencer yang bikin siaran live nunjukin kalau di rumahnya ada noda hitam berbentuk manusia. Walaupun coba dibersihin, nodanya nggak bisa hilang. Cowok yang bisa ngeliat hantu tadi tahu kalau di rumah itu ada hantu gentayangan. Bahkan hantunya nyerang dong. Sampai akhirnya dipanggilin dukun buat ngusir hantu itu kan. Mereka ngadain ritual, hantunya semakin marah. Bahkan dukunnya langsung pingsan. Cowok yang bisa ngeliat hantu tadi tiba-tiba dapat penglihatan. Sebelum meninggal, hantu di rumah itu tuh suka banget makan nasi goreng. Ya udah, cowok ini nyoba masak nasi goreng buat hantu itu. Lah, berhasil dong. Arwahnya jadi tenang setelah disajiin nasi goreng. Dan noda di dinding itu juga lenyap sebagai tanda kalau arwah itu udah pergi dengan tenang. Ngeri, air laut tiba-tiba surut dan semua orang lari ketakutan karena ada gelombang tsunami besar yang ngedeket. Semua orang panik lari dan ada bocil yang jatuh. Si ayah langsung balik arah dan ngelindungin, tapi malah keinjek orang-orang. Mereka lanjut lari, tapi gelombang tsunami udah sampai ke jembatan guys. Orang-orang langsung terhempas. Gelombang tsunami raksasa udah sampai ke gedung-gedung. Semua orang gak sempet lari sampai akhirnya seluruh kota terendam air. Bahkan ini ada anak kecil yang keseret air mau keluar gedung dong. Beruntung ayahnya berhasil nyelamatin. Ngeri di jembatan juga ternyata ada kapal kargo yang nyangkut. Dan kacau, muatannya jatuh nimpa orang-orang. Setelahnya kapal itu juga meledak dan kontainer-kontainer juga kelempar ngancurin gedung. Duh, takut banget. Semoga kita selalu dilindungi dari bencana ya guys. Komen amin dan subscribe. Gara-gara ke toilet, cewek ini jadi selamat dari kecelakaan pesawat. Pesawatnya hancur kan, penumpangnya pada ketarik terbang keluar. Sementara cewek yang di toilet luka-luka ringan aja. Dia kebangun dari pingsan dan keluar, ternyata mendarat di gunung salju. Di situ juga ternyata ada seorang pria yang selamat dan mereka berlindung bersama dari salju. Di pagi hari cuaca makin dingin, gak mungkin banget pertolongan datang. Jadi mereka jalani berharap nemu pemukiman warga. Si cewek ketimbun longsor salju. Untung pria ini berhasil nyelamatin. Mereka lanjut jalan sampai udah deket ke pemukiman. Pria ini terlalu semangat sampai akhirnya jatuh. Dan ternyata kondisinya udah benar-benar parah guys. Dia tahu kalau udah gak bisa ngelanjutin perjalanan. Cewek itu disuruh pergi aja. Walau berat, dia lanjut dan akhirnya sampai di jalan raya. Dia langsung pingsan. Setelahnya dia ternyata diselamatin orang yang lewat. Sayangnya pas pria itu mau diselamatin juga, dia ditemuin kondisinya udah meninggal. Guys, kan pernah main peekaboo gak sih yang nutup mata gini? Jadi cewek ini main sama guguk peliharaannya kan. Di awal main gak ada apa-apa, tapi pas ini dia buka mata lagi kok guguknya ngilang. Dan gak tahu gimana ternyata udah ada di kamar guys. Ya udah, cewek ini nyamperin tapi kok guguknya kelihatan takut. Lihat dong di pojokan ada apa tuh? Nih cewek kok nggak panik ya? Kalau aku sih panik. Tapi ya udah, dia bawa guguknya keluar kan. Sosok di pojokan itu juga ngilang. Nah, tapi dia nggak sadar di belakangnya peekaboo. Hayo, kalian takut gak? Yang berani subscribe. Biksu ini tiba-tiba diserang lingkaran besi baja.
Dan ini nggak bisa dibuka guys, dia bakal susah nafas. Dan musuhnya senang ngerasa menang. Biksu ini tetap tenang dan baca doa. Tiba-tiba kepala musuhnya juga ketutup bola baja dong. Bahkan bolanya makin sempit. Musuh yang jahat ini nyoba ngelepas tapi nggak bisa. Si biksu berdoa terus dan dia juga bilang kalau bola baja itu bakal lepas kalau si musuh ngilangin semua niat jahatnya. Musuh jahat ini nggak mau denger lah, tapi lingkarannya semakin kuat kan. Dia nggak mau hidupnya berakhir, jadi dia minta ampun, nyerah, nggak mau berbuat jahat lagi. Dan bolanya langsung kebuka guys. Nih kerennya ya, si biksu cuma dengan muter pedangnya, bola bajanya langsung hancur dong. Jadi artinya kebaikan akan selalu menang dari kejahatan ya guys. Yang setuju subscribe. Tukang galon ini gak cuma ganteng tapi spesial. Dia bisa tahu kalau jari bocil cewek ini patah. Dia langsung pakein stik es krim dan ikat rambut. Nah, bocil ini kan ke dokter. Katanya untung aja tukang galon tadi nolongin. Kalau enggak, bocil ini bisa kehilangan jarinya. Pas balik mereka ketemu lagi sama si tukang galon. Si ayah batuk-batuk. Tukang galon ini mau ngecek tapi malah dimarahin. Apaan sih pegang-pegang? Setelahnya tapi kondisi si ayah semakin memburuk. Sayangnya di lokasi itu baru ada kecelakaan. Jadi semua dokter sibuk. Gak ada yang peduli sama kondisi si ayah. Dikira nggak penting. Si tukang galon tapi ngikutin dan pas si ayah pingsan, dia bisa ngedeteksi kalau jantungnya tuh berhenti, harus dioperasi. Masalahnya semua dokter masih sibuk nanganin korban kecelakaan. Dan tukang galon ini bukan dokter yang terdaftar di rumah sakit itu kan. Si bocil tapi mohon-mohon dia percaya sama tukang galon ini. Jadi ya udah dia yang masuk sebagai dokter bedah utama. Semua perawat kaget, ternyata si tukang galon memang dokter yang terampil. Dan ayah si bocil akhirnya selamat. Wanita ini mau menghabisi presiden guys. Dia nyamar jadi wanita hamil. Setelahnya dia jalan di lobi hotel dan pura-pura mau pingsan kan. Penjaga yang ngeliat langsung nolongin dan mau bawain minum. Di kesempatan itu dia langsung ngeluarin handphone yang udah disiapin, ditukar sama handphone si presiden. HP itu ternyata udah dipasang racun mematikan. Jadi pas presiden pakai handphonenya langsung meninggal. Penjaga langsung patroli dan nyegah orang yang mencurigakan kabur. Di lift penjaga curiga kan sama wanita hamil ini, tapi telat, keburu diserang duluan. Dia juga ngambil tembakan dari si penjaga dan jago banget ngehindar dari penjaga lain. Dia bikin jejak seolah kabur dari jendela gedung. Padahal dia lewat tangga darurat dan mulai ngubah penampilannya lagi nih. Dia nyamar jadi pegawai hotel. Dan walaupun ngelewatin penjaga yang lagi patroli, dia santai aja nih keluar dari pintu depan. Sampai di stasiun dia langsung ganti penyamaran lagi. Ya udah deh, ini sih susah ditangkap, berhasil kabur deh dia. Guys, kalau kalian lagi sendirian, terus rumah kalian tiba-tiba mati lampu, mending langsung kabur aja. Nih serem banget sih. Jadi cewek ini ngedenger ada bunyi, dia senterin kan. Nih ada kayak bayangan orang yang duduk di kursi. Tapi dia kan sendirian, kursi itu juga kosong. Senternya kan kecil banget ya. Jadi dia cek lagi nih, beneran guys kayak bayangan orang. Dah emang nih ya film horor, bukannya langsung kabur, cewek ini malah sok berani ngelempar selimut ke kursi. Dan beneran kan, kursinya tuh kosong. Bukannya kabur ya, nih cewek malah ngikutin suara aneh. Nah kan, di lorong muncul tuh bayangan hantu. Udah, ini sih fix hantu. Dan dia udah gak bisa kabur guys, dikejar deh tuh. Di penjara, tahanan ini pelihara laba-laba guys, bahkan ada banyak. Suatu hari dari celah, dia lihat kok ada laba-laba raksasa. Nah, tapi dia tiba-tiba diganggu tahanan lain. Bahkan peliharaan laba-labanya mau dibuang. Tapi malah gigit. Si tahanan yang jahat itu jadi marah dong. Laba-laba peliharaan pria itu semuanya dilepas. Bentar, bantu subscribe dulu dong guys, biar aku semangat kontennya, makasih. Dan pria ini juga jadi dendam ya. Dia pengen ngebales orang-orang yang suka ganggu dia. Gak tahu gimana, dia bisa tahu mantra. Dan pas dia berbaring di tengah coretan mantra itu, semua laba-laba peliharaannya ngedeket. Ngerinya laba-laba raksasa misterius itu juga keluar dan ngarah ke pria itu. Setelahnya pas petugas ngecek nih, dia bingung kok pria itu ngilang. Dan malah muncul laba-laba raksasa yang kepalanya manusia. Ngeri, pria itu berubah jadi monster laba-laba dan si petugas jadi korban pertamanya. Ada gelandangan yang kehujanan kan nih. Dia berlindung di bak sampah. Ketiduran. Bangun-bangun kok bak sampahnya geter. Petugasnya ternyata lagi ngangkat bak sampah itu dan dituang ke truk sampah. Masalahnya petugas itu pakai headphone. Dia nggak denger si gelandangan ini udah teriak-teriak. Di dalam timbunan sampah, gelandangan itu cuma bisa nelpon petugas 911. Dan petugas udah berhasil nyetop truk sampah kan nih. Tapi salah dong, bukan yang ini. Sementara sampah di truk tadi udah mulai diolah hancur. Si gelandangan masih kejebak di dalam. Pas petugas datang, mereka udah nggak tahu deh gelandangan itu masih hidup atau enggak. Dicari-cari tuh, untung nggak lama akhirnya ketemu, masih hidup. Walau dia ngalamin patah tulang yang parah, untungnya sih selamat ya.
Pas lagi sibuk nelpon, ibu ini kaget banget ngeliat anaknya diculik. Dia langsung lari ngejar, tapi mobil penculiknya kabur dong. Malah dia nggak sadar handphonenya jatuh. Pas mau nyusul dan lapor polisi, handphonenya udah nggak ada kan. Jadi ya udah, si ibu harus ngejar penculik itu sendiri. Si penculik cerdik banget nih ya, ngelemparin barang-barang supaya ibu itu kesulitan, nggak bisa ngejar. Bahkan beberapa mobil aja sampai nabrak. Untung si ibu bisa menghindar. Dia tetap bisa ngikutin sampai ke tempat persembunyian penculik itu. Dia berhasil nemuin anaknya, dan ternyata ada beberapa anak lain yang diculik juga. Si penculiknya tapi sadar dong dan ngebawa anjing pemburu. Si ibu sembunyi di air tapi ketahuan. Bahkan penculiknya nyerang, dia punya tembakan. Nah tapi si ibu berhasil narik kaki si penculik, dan penculiknya kebetulan gak bisa berenang guys. Si penculik akhirnya berhasil dikalahin. Si ibu dan anaknya selamat, anak-anak lainnya juga selamat. Cowok ini ngeliat ada cewek yang jatohin uang, langsung mau dia kasihin kan. Cewek itu malah lari. Cowok ini bilang dia cuma mau ngasih uang cewek itu yang jatuh kok. Lah tapi cewek itu malah marah-marah dong. Dia yakin nih cowok pasti orang aneh aja yang mau modus kenalan sama dia. Nah gak lama muncul seorang pria yang katanya pacar cewek itu. Dia bawa mobil bagus kan, dan cowok ini lagi-lagi dituduh modus. Jadi udahlah capek, dia taruh aja uangnya di situ. Mereka ternyata nggak pacaran. Pria itu cuma nggak mau cewek ini diganggu orang aneh aja katanya. Mereka bahkan baru kenalan. Tapi ya cewek ini malah langsung percaya dong. Bahkan pas cowok ini mau nganterin pulang, dia percaya aja. Sampai dia baru sadar kalau dia tuh malah mau dibawa ke rumah pria itu. Dia mau diculik. Cewek ini teriak-teriak minta tolong. Dan untung aja nih ya ada cowok tadi, yang walau tadi udah dituduh, dia tetap mau nih ya nolongin cewek ini. Sampai akhirnya pria jahat itu bisa ditangkep. Dan cewek ini jadi minta maaf deh. Orang yang dia kira baik ternyata malah jahat. Yang dia kira modus ternyata malah baik. Ibu dan anak anjing ini kelaparan. Di hutan mereka nemu sosis nih, tapi itu tuh perangkap guys. Untung ibu anjing itu sadar dan ngelindungin anaknya. Setelahnya dia kan mau ngambil sosisnya tuh, tapi takut terluka. Untung pinter nih, dilemparin ranting biar jebakannya ketutup dan sosisnya bisa diambil. Setelahnya malah ada babi hutan yang mau ngerebut sosis itu. Ibu anjing itu awalnya marah, sampai dia sadar kalau babi hutan itu punya anak, dan mereka juga kelaparan. Dan baik banget nih ya, sosisnya akhirnya dibagi. Nah gak lama setelahnya, ibu anjing itu diincar sama pedagang anjing guys, mau ditangkep. Dia berusaha kabur tapi kakinya udah kepegang. Sampai tiba-tiba si babi hutan itu muncul lagi, yang sekarang bales budi ya, ngelindungin anjing itu. Orang-orang jahat itu dikejar, kabur deh tuh. Pelayan restoran ini nemu dompet ketinggalan, isi uangnya banyak banget. Langsung dia laporin kan nih ke manajernya. Si manajer juga ngecek tuh uangnya banyak. Pas pelayan itu pergi, uangnya ternyata diambil dong. Pelayan yang lain dari tadi ngamatin kan. Ternyata dia minta bagian juga. Padahal harusnya uang itu kan gak boleh diambil. Mereka kompakan tuh uangnya dibagi dua. Jahatnya dompetnya diselipin dong di kantong pelayan tadi. Gak lama ternyata pemilik dompet itu balik, nyari-nyari kan. Pelayan ini ngasih tahu ada di manajernya. Si manajer bohong dong, katanya nggak ada. Lebih jahatnya, pelayan yang ini bilang dia ngeliat tadi dompetnya dimasukin kantong sama cewek ini, dan memang ada kan. Malah uangnya nggak ada, padahal cewek ini kan baik, bukan dia yang ngambil. Sampai akhirnya pria tadi nunjukin sebenarnya dia tuh bos restoran itu. Dari awal dia ngetes dan ngamatin semuanya. Dia jadi tahu ada karyawannya nggak jujur. Akhirnya dipecat tuh. Sementara pelayan yang jujur ini akhirnya diangkat jadi manajer karena kebaikannya. Pas kencan buta, cewek ini dikasih bunga. Begitu ngeliat di wajah cewek itu ada tanda hitamnya, pria ini langsung mundur dong. Bahkan bunganya diambil lagi. Datang lagi nih pria kedua. Sama guys, begitu ngeliat tanda hitam di wajah cewek ini, pria botak itu juga langsung pergi. Nah gak lama datang pria ketiga, pengusaha super sibuk. Sampai belum sempet kan ngeliat wajah cewek itu. Walau akhirnya nih pas ngeliat, dia ternyata juga sama aja. Cewek ini tinggalin. Si cewek udah kesel nih ya, dia udah mau pergi aja lah. Tiba-tiba datang satu cowok yang ternyata udah merhatiin dia dari tadi. Cowok ini tulus pengen kenalan, bahkan dia sampai buru-buru beli bunga dulu nih. Cewek ini tahu cowok itu tulus dan akhirnya dia ngasih lihat. Sebenarnya tanda hitam di wajahnya itu palsu guys. Dia cuma pengen nyari pasangan yang tulus yang bisa nerima dia tanpa mandang fisik. Ada bocil cewek yang pengen banget jadi model. Dia sampai nempelin fotonya di cover majalah. Direbut dong sama gurunya, bahkan dirobek di depan kelas. Katanya dia jelek, gak pantas jadi model. Anak-anak kelasnya juga pada jahat, ngetawain cita-citanya itu. Untungnya bocil cewek itu punya bestie yang baik banget, yang ngedukung dia pasti bisa kok suatu hari nanti jadi model. Dan bocil cewek itu udah tumbuh jadi gadis remaja yang cantik guys. Bahkan keren banget nih, dia berhasil dong jadi model di cover majalah. Sahabatnya juga ikut senang. Ya tapi namanya orang iri mah ada aja ya. Anak-anak kelasnya gak suka, pada gak terima. Cewek itu dibilang gak pantas jadi model. Katanya model seharusnya kulitnya putih.
Sementara cewek ini kulitnya nggak putih kan. Jahat banget, fotonya di majalah dicoret-coret, dia diketawain. Sahabatnya berusaha nyemangatin, tapi tetap aja cewek ini ngerasa sedih. Kok jahat banget ya orang-orang sama dia. Cewek yang pakai kursi roda ini dimarahin pelayan toko pas milih gaun. Katanya dia nggak pantes. Padahal cewek ini serius milih gaun pernikahan. Dia mau yang paling bagus. Ya udah diambilin tuh gaun terbaik di toko itu. Gak lama dateng nih influencer terkenal yang katanya mau nyobain gaun paling bagus tadi. Tapi stoknya cuma ada satu. Pelayan toko yang jahat ini ngerebut lagi gaun tadi dan dikasihin ke si influencer. Katanya lebih pantes. Cewek ini dikasih gaun lain, tapi dia masih nggak rela kan, pengennya gaun yang tadi. Si pelayan yang jahat sengaja nyangkutin gaun yang dipakai ke kursi rodanya, dan cewek ini jadi dipaksa harus bayar. Sampai tiba-tiba si influencer numpahin minuman di gaunnya, tapi nggak mau bayar guys. Kalau dipaksa dia bakal jelekin toko ini sampai viral katanya. Si influencer akhirnya dibiarin, pelayan tokonya nggak adil. Nah tapi ternyata cewek tadi nyeritain kejadian itu ke media dan jadi viral. Ada rekaman CCTV yang ngebuktiin si pelayan jahat, akhirnya dipecat. Si influencer nyebelin juga jadi dihujat netizen deh guys. Nenek tua ini gak sengaja jatuhin tongkat jalannya. Terus cowok ini malah asik makan aja, bukannya diambilin. Si nenek sampai udah minta tolong kan. Tetep aja cowok itu masih asik makan, gak diambilin. Nenek ini kesel deh, anak muda zaman sekarang kurang peka ya, gak mau nolongin. Akhirnya si nenek bangun tuh buat ngambil sendiri tongkatnya. Tapi tiba-tiba ada piano gede yang jatuh dari atas. Kalau tadi dia gak bangun pasti udah ketimpa, langsung jadi almarhum. Ya untung aja ya, malah jadi berterima kasih deh nih si nenek. Di malam hari tangan cowok ini lepas guys. Abis itu tangannya kabur dan langsung nyamperin tetangga sebelah. Dia ngegambarin hati di jendela dan ternyata tangan cowok itu suka guys sama tangan cewek ini. Dan tangannya si cewek jadi lepas juga. Kedua tangan itu jadi bisa bersama kan. Mereka asik pacaran di tengah tanaman sampai tiba-tiba ada pot bunga yang kesenggol. Cewek dan cowok itu jadi kebangun. Mereka sama-sama kaget pas ngeliat telapak tangan yang gak ada. Dua orang itu dibawa ke rumah sakit. Sementara ini telapak tangannya ketinggalan dan berusaha ngejar. Di rumah sakit tempat tidur mereka ditempatin sebelahan guys. Dan pas tangannya itu balik, mereka jadi gandengan. Selama ini ternyata mereka saling suka tapi malu-malu. Untung tangannya berani nyatain cinta duluan. Mereka akhirnya jadi pasangan. Dari rekaman CCTV kelihatan pria ini udah selesai makan tapi masih ada sisanya kan. Dan gak lama ada satu wanita yang duduk di meja pria tadi. Karena gak mampu beli makanan baru, dia tuh mau ngabisin sisa makanan itu. Gak boleh dong sama pelayannya. Sisa makanannya diangkat. Wanita ini malu, sedih, gemeteran. Sampai gak lama ternyata si pelayan ngebawain makanan yang baru. Wanita ini gak dibolehin makan yang sisa, malah dikasih yang baru, gak perlu bayar. Terharu, selalu berbuat baik juga ya guys. Kalian yang baik, bantu subscribe yuk, makasih. Orang-orang ini punya cukup uang, bisa makan enak, tapi makanannya malah gak dihabisin guys, ditinggal gitu aja. Sementara ada bapak tua yang diam-diam mungut sisa makanan itu, dia ambil. Sisa-sisa makanan itu dia makan, dan walau cuma sampah dari orang lain, bapak ini tetap mengucap syukur karena seenggaknya hari ini dia bisa makan. Selalu bersyukur dan share video ini ke orang terdekat kalian. Ingetin jangan buang-buang makanan ya.